Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Apriliansa. Saya dari kelas 4B Fakultas Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan memaparkan tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Internasional yang bertema Press Freedom. Sebelum saya memaparkan isi-isi materi daripada Press Freedom, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang kebebasan pers. Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti penyebarluaskan, percetakan, dan penertiban surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Materi yang pertama, sejarah kebebasan pers. Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan pemberian hukuman bagi pengusaha percetakan, penyunting, dan wartawan. Perjuangan untuk memperoleh kebebasan, penerbitan demokrasi dan hak-hak kelas pekerja, serta pers bawah tanah di bawah penindasan kekuatan asing atau pemerintah diktator. Tekanan terhadap pers di Indonesia sudah dimulai sejak zaman VOC, berbagai bentuk aturan hukum. Pada tahun 1712, VOC melarang surat kabar yang berisi berita dagang karena VOC takut kalah dalam persaingan dagang akibat berita-berita tersebut. Selama 60 tahun merdeka, Indonesia pernah mengalami beberapa kali kebebasan pers, yaitu pada awal kemerdekaan selama Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintah kabinet parlementer, pada awal pemerintahan Orde Baru, dan pada era-era saat ini. Pada waktu lain, kebebasan pers di Indonesia mengalami berbagai tekanan. Materi 2, aturan dan landasan kebebasan pers nasional dan internasional. Pertama, aturan dan landasan kebebasan pers di Indonesia. Dari segi konstitusi negara, kita sangat menghargai kebebasan pers. Dalam bab 10 tentang hak warga negara pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang pasal ini terkait dengan niat negara untuk membangun kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Hakikat pers dalam konsep HAM di sini ingin memberikan gambaran posisi pers tersebut dalam kaitannya dengan HAM, khususnya kedudukannya sebagai media informasi dan komunikasi, serta fungsinya sebagai media kontrol sosial dan pembentukan opini bagi warga masyarakat. Kebebasan pers di Indonesia sendiri telah diatur dalam undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur kebebasan pers, yaitu yang ke-1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga pembelaan perlarangan penyiaran. Meskipun begitu, kebebasan pers bukanlah tanpa batas kebebasan. Pers tetap dibatasi agar tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia. Kebebasan pers di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan etik jurnalisme yang mengatur kegiatan pers di Indonesia, disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik. Dan selanjutnya, aturan dan landasan kebebasan pers internasional. Ketentuan mengenai pers dalam ruang lingkup hukum internasional tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB, tentang hak asasi manusia yang disebut Universal Declaration of Human Rights disingkat UDHR, yang tercantum dalam artikel 19 UDHR, dan International Covenant Civil and Political Rights disingkat ICCPR. ICCPR adalah konvenan yang dirancang oleh Komisi HAM PBB berdasarkan atas UDHR. Konsentrasi ICCPR hak sipil dan politik, di mana terdiri atas pembukaan 6 bab dan 53 pasal. Peraturan yang mengenai pers adalah pasal 19 ICCPR. Dampak kebebasan pers.
Dampak positif dari pers ialah sejarah dengan fungsi pers dalam kedudukannya yaitu memberi ruang kepada publik untuk menginformasikan segala sesuatu yang berguna halayak umum dari semua golongan yang ada dalam masyarakat dan dapat memberi tambahan wawasan Nusantara dalam kehidupan bernegara ataupun memberi ruang pendidikan. Selanjutnya, dampak negatif dari kebebasan pers dapat mempengaruhi perilaku pola pikir seseorang secara tidak sadar dan dapat menimbulkan ketagihan agar hal yang ditayangkan. Untuk saat ini kebebasan pers yang sudah tersentuh arus globalisasi dapat menimbulkan pola konsumtif seseorang, contoh tren fashion, tren perawatan, dan masih banyak lainnya. Sekian pemaparan dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.